Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 PAID yang beranggotakan Laila Badriyatur Rahmah dan Lutfi Nur Habibah akan menjelaskan materi mengenai perbandingan pemikiran pendidikan Muhammadiyah dan NU. Yang pertama yaitu pemikiran pendidikan perspektif Muhammadiyah. Berbicara mengenai Muhammadiyah, alangkah lebih baik kita mengenal dahulu tokoh fenomenal pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis, dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1868 yang merupakan anak dari seorang kiai yang bernama Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman dan ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahwu, fikih dan tafsir di Jogja dan sekitarnya, ia pergi ke Mekah tahun 1890, di mana ia belajar selama setahun. Salah seorang gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib. Dalam kesempatan itu, seorang gurunya bernama Sayyid Bagri Sata memberikan nama baru kepada Muhammad Darwis yaitu Ahmad Dahlan. Pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Pada mulanya, kegiatan terpenting organisasi ini adalah tabligh, yaitu suatu rapat di mana diberikan satu atau beberapa pidato untuk menjelaskan agama. Tabligh ini dilaksanakan secara teratur sekali dalam seminggu atau secara berkala oleh para mubalik yang berkeliling. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Selanjutnya, materi pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan moral dan akhlak sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelektual, serta antara dunia dan akhirat. Yang terakhir yaitu pendidikan kemasyarakatan, yang merupakan usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Selanjutnya, model mengajar menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut beliau, model mengajar tidak menggunakan pendidikan yang tekstual tetapi konstektual, karena pelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan atau dipahami secara kognitif, tetapi harus diamalkan sesuai dengan kondisi. Selanjutnya adalah pemikiran pendidikan perspektif NU. Riwayat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bernama lengkap Muhammad Hasyim lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan anak dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Selanjutnya, pada tahun 1893, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berangkat ke Makkah untuk memperdalam ilmu agama dan berguru pada Syekh Mahfud At-Tarmizi yang berasal dari Termas, Jawa Timur, yang mana beliau menjadi pengajar di Masjidil Haram yang mengajar kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Setelah berguru melalui Syekh Mahfud At-Tarmizi, beliau mendapat ijazah Thariqah Qadariyah dan Naqsabandiyah. Setelah lamanya 7 tahun belajar di Makkah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke Jawa, kemudian mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah. Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari 1926, bersama dengan Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Setelah 76 tahun usia Kiai Haji Hasyim Asy'ari, akhirnya beliau tutup usia pada tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Lalu apa saja
Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah signifikasi pendidikan. Signifikasi pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah upaya memanusiakan manusia secara utuh sehingga manusia dapat takwa kepada Allah SWT dengan benar, mengamalkan segala perintahnya dan menegakkan keadilan di muka bumi, beramal soleh dan maslahah, pantas menyandang predikat sebagai makhluk yang paling mulia dan lebih tinggi derajatnya dari segala jenis makhluk yang Allah lainnya. Yang kedua adalah tugas dan tanggung jawab seorang murid. Seorang murid haruslah memiliki berbagai etika dalam segala hal. Yang pertama adalah etika dalam belajar. Yang kedua, etika terhadap guru, dan yang ketiga adalah etika terhadap pelajaran. Pemikiran yang ketiga adalah tugas dan tanggung jawab seorang guru. Karakteristik yang harus dimiliki guru adalah menjaga diri dari hal-hal yang menurunkan martabat, pandai mengajar, berwawasan luas, mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis, cakap dan profesional, kasih sayang, berwibawa, serta takut kepada Allah, tawadhu, zuhud, dan khusyuk. Yang keempat adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang Kiai Haji Hasyim Asy'ari terapkan adalah berlandaskan Al-Quran sebagai paradigma dengan berlandaskan dengan wahyu Allah, terwujud suatu sistem pendidikan yang komprehensif meliputi 3 aspek, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pemikiran yang kelima adalah kurikulum pendidikan. Kurikulum yang ditetapkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Al-Quran dan Al-Hadis, usul fikih, nahwu, shorof, dan cenderung menerapkan sistem kurikulum pendidikan yang mengajarkan kitab-kitab klasik. Membangun sistem pendidikan Islam tradisional yang baru sekaligus mendistribusikan pemerataan pendidikan pada kelas sosial. Yang keenam adalah metode pengajaran, yakni dengan menyesuaikan dan memperhitungkan tujuan, bahan, dan lingkungan pendidikan ketika merujuk ke pesantren. Metode yang digunakan adalah metode konvensional, yakni sistem sorogan, bandongan, wetonan, dengan kajian utama kitab klasik. Yang ketujuh adalah proses belajar mengajar. Prosesnya masih bersifat tradisionalis karena beliau memposisikan guru sebagai subjek dan murid sebagai objek. Guru tidak hanya sebagai transmitor pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga sebagai pihak yang memberi pengaruh secara signifikan terhadap pembentukan perilaku dan etika peserta didik. Dan pemikiran yang terakhir adalah evaluasi. Mengenai hal evaluasi tidak menggunakan standarisasi nilai, namun mereka sudah dianggap baik bila mereka sudah bisa mengamalkan ilmu dalam kehidupannya sehari-hari.